debu panas dan sebagainya. Itu kalau kita di ergonomis itu kan bicara secara keseluruhan bagaimana ini menjadi sebuah ergonomis gitu ya. Kemudian juga fokus itu bagaimana tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita bermasyarakat gitu ya. Kemudian juga memikirkan keseimbangan, tanggung jawab, fokus kepada pelanggan gitu ya, sudah tulis. Kemudian apa lagi? Terus akhirnya udah kembali banyak ini berarti kita sepakat ini yang dijadikan budaya kita misalkan. Terus nanti dibuat supaya gampang disingkat apa misalkan ya, pakai singkatan apa seperti contohnya di Mandiri kan ada ya, juga kayak di tempat saya dulu CM kan itu apa singkatan, jadi singkatan supaya kita mudah mengikuti ketika menerapkan itu dalam perilaku kita dalam bekerja. Dan itu masuk kompetensi soft ya, soft perilaku. Jadi ya apa yang cara perilaku ya wujudnya tidak tampak tapi kita bisa merasakan ya. Misalkan contohnya tadi bantu saya seperti ini tadi itu sudah menjadi budaya daripada mahasiswa ya. Saya juga terima kasih ya. Ya kalau enggak saya kan nggak bisa ngajar sih, nggak ada mic-nya, nggak tahu gitu ya. Kayak kemarin yang di situ nggak pakai mic karena nggak ada kayak ini atau mungkin nggak dikasih tahu karena saya juga baru tahu gitu, belum dikasih tahu sama Kapolri gitu. Tapi lebih enak, lebih jelas gitu ya. Saya nggak terlalu ngotot bicaranya gitu. Nanti harapannya kita bisa saling interaksi ya. Jadi yang tadi lainnya kita banyak terkait sama refreshing ya, ataupun apa nanti yang terkait sama review kita ya. Jadi dalam sumber daya manusia itu kita memperhitungkan namanya etis dan budaya ya, dan pembangunan berkelanjutan. Mungkin dari kalian semua pernah mendapatkan kuliah tentang lingkungan ya, lingkungan dari dalam ataupun lingkungan dari luar. Kalau di SWOT itu kan kelihatan ya, internalnya apa gitu ya. Udah dapat kan kemarin? Nah, misalkan terus eksternalnya apa. Nah ini kalau dimasukkan di dalam sini kita tetap memperhitungkan faktor-faktor yang ada di luar ataupun di dalam gitu ya. Misalkan contohnya apa kekuatannya gitu ya. Kemarin tugas siapa di pabrik apa masih ingat? Yang tugasnya Pak Minto ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. SWOT atau tugasnya dosen sebelumnya maaf ini. Nanti yang menjadi kekuatan itu kita usahakan bisa membantu dalam mencapai tujuan dari perusahaan itu ya. Nah seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya nanti ya, atau nanti belakangan setelah ini. Nah kita lihat pergeseran dalam struktur ekonomi, bentuk kemasyarakatan itu mulai dari sistem. Kita melihat pada fokus jumlah tenaga kerja ya. Kita sendiri sudah tahu ya bagaimana cara merencanakan tenaga kerja ya. Melihat kita pekerjaannya itu apa, kemudian kita butuh berapa orang kan, baru ada kebutuhan untuk rekrutmen seperti itu ya. Jangan sampai nanti kita semua juga kompetensinya kurang ya. Kalau bisa kita mencukupin untuk bisa melakukan apa yang harusnya ada di dalam karir itu. Harusnya jenjang karir ini ternyata. Nah itu sekarang itu kita ada di era big data ya, di mana data itu penting ya. Kemudian kita juga ada sebentar lagi ada di era metaverse gitu ya. Mungkin ada yang sudah bisa menjelaskan tentang metaverse itu? Ada. Nanti bisa ditambahkan ya mungkin ya. Jadi apa ini sudah diprogram, nggak ada komputernya, kemudian dia jalan ngetik-ngetik sendiri seperti seolah-olah dia ngerjakan tugas padahal nggak ada laptop, tetapi sudah ada di dalam kacamata itu. Ataupun apapun itu harus perlu dibuat ya. Jangan sampai hal yang seperti ini membuat SDM itu stres. Ada kan kalau kita nggak bisa
ngikutin sudah asik, terus dia tidak peduli dengan dirinya, terus saja jadi kerja apa enggak. Padahal kita ini perlu istirahat ya, perlu ekonomis juga ya, karena kan ada batasnya. Impact fokus pada produksi massal, kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi itu kita bisa sinergi gitu ya, bekerja sama supaya semua tujuan itu bisa tercapai. Dalam hal ini juga ada kemitraan. Jadi ada kerjasama, ada sinergi ya. Kalau sinergi itu 1+1 bisa 3 gitu kan ya, bukan 2, tapi bisa 3. Kemudian kita lihat ada eranya ya, eranya dulu itu adalah ekonomi, kemudian ke informasi, dan sekarang ke digital gitu. Bahkan sekarang itu yang lagi viral atau lagi ininya yang namanya era digital itu, yang booming itu marketing digital ya seringnya. Kemarin ibu juga sharing ini ya, Shopee ya, juga semen ya. Shopee kita lihat kalau semuanya sudah digital, itu risikonya juga ada kan. Kemudian risiko juga ditipu juga ada. Dia juga orangnya dari dari Shopee itu juga pernah cerita kalau pernah juga dibobol. Jelas ya. Nah ini cuma singkingan aja bahwa kita ini manusia diciptakan berbangsa-bangsa, suku, agama, dan budaya. Kenapa dipertentangkan gitu ya? Nah, kemudian alangkah indahnya keanekaragaman ini. Ini bisa kita resapin bersama-sama ya, supaya kita ini bisa menjadi SDM yang berharga dan bermartabat juga ketika di perusahaan ini ya. Kemudian kita lihat ada budaya daerah, kan nggak sama ya. Setiap kita ada di misalkan di Surabaya, misalkan juga ada di Madura, kemudian juga ada di Banjarmasin, itu semuanya punya khas masing-masing ya. Ada tiruan-tiruan ini ya, itu melalui pemerataan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, dan mana semuanya tidak diskriminasi, itu bisa dibaca sendiri. Tapi intinya kita tidak ada diskriminasi dalam hal misalkan kayak kesehatan ataupun pengetahuan. Apa yang Ibu sampaikan di sini, mulai dari perencanaan SDM ya, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, kemudian kompensasi dan kesejahteraan, kemudian keamanan dan kesejahteraan kerja, hubungan antar SDM, juga riset SDM. Nah mungkin dari kalian ini ada yang bertanya, apa masih ingat yang pernah di-sharingkan sama Pak Minto sama Ibu terkait sama ini? Misalkan contohnya perencanaan SDM gitu ya, sebuah pabrik baru katakanlah. Itu kan berarti pengembangan perusahaan, otomatis kan ada pengembangan SDM gitu ya. Berarti harus ada rekrutmen sebelumnya, tidak ujuk-ujuk sekarang perusahaannya jadi, kemudian SDM-nya baru disiapkan, kan terlambat. Jadi harus jadi satu antara yang lama sama yang baru, supaya ada terjadi namanya sinergi gitu ya. Juga seperti itu. Juga ada mau sharing tentang pengembangan SDM selain pelatihan. Kan dua ada kelas lagi ya. Kan Ibu sampai jam 2 ya? Jam 2. Jam 2 ada yang ikut kelas lagi ya? Ada ya. Nah, nanti tugas dari kalian nanti